Hai, halo rekan-rekan pengen belajar elektronika? Saya Rafael. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara mengetahui kabel kecepatan 1, 2, dan 3 serta kabel listrik langsung dan kabel kapasitor dari dinamo kipas angin. Nah, ini bisa diterapkan di semua jenis dinamo kipas angin ya, mau kipas angin box, kipas angin stand, atau kipas angin tornado. Cara ini bisa digunakan untuk mengetahui kecepatan 1, 2, 3 listrik langsung dan kapasitor. Bagi rekan-rekan yang membeli dinamo yang lupa menanyakan bagaimana cara pemasangannya, kecepatan 1, 2, dan 3 listrik langsung dan kapasitornya, tidak mengetahui, tonton video ini pasti tahu. Oke rekan-rekan, kita akan langsung saja bagaimana cara mengukurnya atau mengetahuinya. Namun sebelumnya rekan-rekan silahkan klik tombol like dan subscribe ya. Dan video ini lanjutan dari atau ada hubungannya dengan video saya di channel Alpha Teknik Servis Elektronika Rumah Tangga tentang cara mengganti dinamo. Nah, di video yang itu saya membagikan trik bagaimana cara mengganti dinamonya agar awet. Jadi subscribe juga atau tonton videonya di channel Alpha Teknik Servis Elektronika Rumah Tangga. Oke rekan-rekan, langsung saja ya kita ukur bagaimana cara mengetahuinya. Peralatan yang dibutuhkan yaitu avometer rekan-rekan, baik avometer analog maupun avometer digital seperti ini, dan ini wajib dipunyai atau wajib menggunakan ini rekan-rekan. Lalu Bang, bagaimana kalau kita tidak menggunakan avometer? Ya sulit rekan-rekan, bisanya cuma tebak-tebakan berhadiah. Coba aja ini sama ini sama ini, colok langsung listrik. Tetapi kalau mau tebak-tebakan berhadiah, bisa berhadiah berhasil, bisa juga berhadiah malah jadi rusak. Jadi ini wajib ya rekan-rekan, wajib menggunakan avometer. Nah, setelah kita menyiapkan avometer seperti ini, lalu rekan-rekan bisa membuat tabel seperti ini rekan-rekan. Karena di sini kabelnya ada 5, kita coba membuat tabel untuk mempermudah kita ya. Nah, karena ada 5 kabel, kita wakili dengan inisial asal saja, nggak apa-apa. Ini kita misalnya kita buat dari warna kabelnya, awalnya ini kuning, kita tulis di atas ini kuning, lalu hitam, biru, putih, merah. Nah, saya membuatnya seperti ini, rekan-rekan bisa berkreasi sendiri. Lalu di bawahnya samakan saja kuning, hitam, biru, putih, merah. Nah, setelah kita buat tabelnya, lalu kita mulai akan ukur rekan-rekan. Nah, avometer kita posisikan skala kali ohm atau menghitung hambatan atau impedensi. Nah, seperti ini, skala kali ohm. Lalu kita ukur berdasarkan tabel ini rekan-rekan. Karena di sini kabel kuning, kita sambung salah satu propnya, boleh hitam boleh merah, nggak masalah. Salah satu propnya kita sambung ke kuning, lalu kita akan ukur. Nah, kita akan ukur kuning terhadap kuning, kan tidak mungkin ya, kuningnya sudah disambung, jadi ini tidak diukur. Berarti kita tinggal ukur kuning terhadap hitam. Nah, kita ukur kuning terhadap hitam. Kuning terhadap hitam terbaca 1,493. Di sini ada tandanya kilo ohm. 1,493. 1,493 kilo ohm. Lalu kuning terhadap biru 0,511 kilo ohm. 0,511 kilo ohm.
terhadap kabel putih 0,608 kilo ohm juga. Terhadap kabel merah lalu biru terhadap putih 097,5. Ini bukan kilo tetapi ohm rekan-rekan, tanda kilonya sudah tidak ada. Nah, 097,6 ini ohm. Lalu biru terhadap merah Oke rekan-rekan, kita sudah dapatkan datanya. Nah, ini juga bisa menggunakan avometer analog. Avometer analog bisa lihat simpangannya, biasanya ada perbedaan simpangan sedikit, atau rekan-rekan bisa membaca dengan mengkonversi menurut saklar yang rekan-rekan pilih ya. Oke, setelah kita mendapatkan datanya, di sini kita bisa menyimpulkan untuk impedansi atau hambatan yang tertinggi itu adalah listrik langsung atau kapasitor ya. Nah, dari data ini kita lihat bahwa kabel hitam dan kabel kuning itu mempunyai impedansi yang tinggi di sini 1,4993. Ini kabel hitam dan kuning, ini impedansinya tinggi ya. Hitam dan kuning itu impedansinya 1,493 kilo ohm. Nah, dari data ini kita dapat simpulkan bahwa kabel hitam dan kabel kuning impedansinya paling tinggi. Maka kabel kuning dan kabel hitam adalah kabel untuk listrik langsung dan kapasitor. Kita tandai dulu, kita buat simpul. Nah, untuk listrik langsung dan kapasitor yang mana? Nanti kita bisa mengetahuinya. Nah, sisa 3 kabel, kabel merah, putih, dan biru ini adalah kabel kecepatan. Untuk mengetahui kabel kecepatan 1, 2, dan 3, kita lihat datanya lagi. Setiap warna kabel ini terhadap kabel kuning dahulu. Kalau biru terhadap kuning. Di sini kita dapat kesimpulan bahwa ini semakin naik rekan-rekan ya. Nah, dari 0,5, 0,6, 0,7 berarti ini semakin naik. Semakin naik atau tinggi. Nah, apabila terhadap kabel hitam ya, biru terhadap hitam. Nah, kalau di sini ini kan tadi semakin naik ya, semakin naik ke sana. Kalau ini malah semakin turun rekan-rekan. Nah, ini semakin turun. Makin turun. Nah, dari data ini kita dapat simpulkan bahwa nilai tengah-tengahnya ada di kabel putih, baik putih terhadap kuning dan putih terhadap hitam. Nilai tengah-tengahnya ada di kabel putih. Maka kabel putih adalah kabel kecepatan nomor 2. Lalu nomor 1 dan nomor 3 bagaimana menentukannya? Nah, kita dapat tentukan setelah kita nanti tahu mana kabel kapasitor, mana kabel listrik langsung. Nah, kita akan ukur itu. Nah, oke rekan-rekan. Lalu untuk mengetahui kabel mana yang untuk kabel kapasitor, nah kita kan sudah menandai bahwa kabel listrik langsung di antara salah satu ini kabel hitam atau kabel kuning ya, untuk listrik langsungnya. Nah, kita tinggal mencari untuk kapasitornya dan untuk listrik langsungnya yang mana. Kita bisa berdasarkan data ini rekan-rekan. Nah,
ciri-cirinya, kalau untuk kapasitor itu biasanya impedensinya akan semakin naik, berarti itu untuk kapasitor. Sedangkan untuk listrik langsung, impedensinya akan semakin turun terhadap kabel kecepatan. Nah, kita sudah ketahui tadi di sini bahwa kabel kuning, ini kabel kuning, terhadap kabel kecepatan ini dia semakin tinggi, tetapi untuk kabel hitamnya dia semakin turun. Nah, berdasarkan ini kita bisa ketahui bahwa kabel untuk kapasitornya itu yang semakin naik, berarti kabel kapasitor itu warnanya kuning ya di sini. Nah, kabel kapasitor warnanya kuning. Nah, berarti kita akan tes, kita siapkan colokan seperti ini ya. Kita akan sambung ke colokan ya. Untuk listrik langsung kita sambung salah satu kabelnya ke colokan seperti ini. Lalu kita sambung ke kapasitor. Kita sudah dapat kabel kapasitornya. Nah, salah satunya ke kapasitor, kabel kuningnya ke kapasitor ya. Setelah kabel kuningnya ke kapasitor, lalu untuk kabel dari kapasitor yang satunya itu juga nyambung ke listrik langsung, rekan-rekan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kan nanti yang kabel dari steker yang bebas ini yang akan ke kecepatan 1, 2, dan 3. Nah, kita akan coba untuk kecepatan 3-nya. Sini kabel biru ya. Kita sudah mengetahui kecepatan 3-nya, kabel biru. Nah, lalu kita tes. Nah, saya siapkan ini isolasi supaya terlihat. Nah, hati-hati kesetrum, kabelnya jangan sampai bersentuhan. Nah, kita akan tes, kita akan colokan. Oke, saya akan colokan apakah berputar. Ya, ternyata berputar, rekan-rekan. Nah, berputarnya ke kiri. Nah, untuk berputar ke kiri dan ke kanan di sini ada rahasianya, rekan-rekan, ada kuncinya, rekan-rekan. Nah, kita kan sudah mengetahui tadi kabel listrik langsung itu antara kabel hitam dan kabel kuning ya. Nah, karena kita menyambung kapasitornya di kabel kuning dan listrik langsungnya di kabel hitam, maka tadi berputarnya ke kiri. Untuk membalikan keadaan biar bisa berputar ke kanan, bagaimana? Misalnya putarannya ternyata terbalik, ya salah ya. Nah, gampang saja rekan-rekan. Untuk kabel listrik langsungnya ini kita ganti dari yang awalnya hitam, kita ganti ke kuning. Nah, jadi kita balik, yang kuning jadi listrik langsung dan mendapatkan kapasitor seperti ini. Lalu yang kabel hitamnya ini malah kita dapatkan kapasitornya. Nah, coba kita tes terhadap kecepatan nomor 1 yang biru ini, nanti dia berputar kemana? Kalau tadi ke kiri ya rekan-rekan. Nah, kita colokkan lagi, dia akan berputar kemana? Ternyata berputar ke kanan, rekan-rekan. Nah, jadi kalau terbalik nggak masalah, rekan-rekan ya. Bang, saya sudah ikuti caranya tetapi kok putarannya terbalik, ya nggak masalah, rekan-rekan, tinggal balik untuk kabel kapasitornya saja. Nah, jadi coba kita cabut. Nah, jadi kesimpulannya, setelah kita mendapatkan kabel listrik langsung dan kapasitor, nah pasti di salah satu ini ada kabel listrik langsung dan ada kabel kapasitor. Nah, hanya saja jika terbalik antara dua kabel ini tidak masalah, hanya saja kalau terbalik nanti arah putaran dari dinamonya maka akan terbalik. Nah,
Jadi kalau putarannya terbalik ya tinggal dibalik saja untuk kabel listrik langsung dan kapasitornya. Nah, untuk kecepatannya 1, 2, dan 3 kita sudah tentukan tadi. Kita bisa berdasarkan data-data ini. Nah, jika rekan-rekan ingin cepat atau sudah ahli, ya maksudnya sudah jam terbangnya tinggi, nah kita sudah tidak memerlukan data-data seperti ini. Kita tinggal lihat saja impedensinya yang paling tinggi yang mana, itulah listrik langsungnya. Dan salah satunya pasti ada kabel kapasitornya. Nah, nanti kalau terbalik tinggal dibalik saja, dan untuk kecepatan 1, 2, dan 3 tinggal dicoba-coba saja. Apalagi jika menggunakan baling-baling akan terlihat kecepatan mana yang paling cepat, kecepatan mana yang paling rendah. Jadi di sini saya menggunakan data-data seperti ini agar rekan-rekan lebih paham dulu. Jika sudah paham, rekan-rekan sering mengganti pasti sudah akan lancar dan cepat. Nah, oke rekan-rekan, seperti dulu video kali ini cara menentukan kabel kecepatan 1, 2, dan 3 serta kabel kapasitor dan listrik langsung untuk dinamo kipas angin. Ini bisa diterapkan ke semua jenis atau model kipas angin yang menggunakan motor atau dinamo seperti ini. Nah, saya akan membuat video di channel Alfa Teknik Servis Elektronika Rumah Tangga untuk cara pemasangannya. Silahkan tonton dan klik like dan subscribe di channel itu. Oke rekan-rekan, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.